Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, stambuk A11120020. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi kajian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu materi kriteria kawasan konservasi. Kriteria umum dalam memilih calon lokasi konservasi terbagi menjadi 5. Yang pertama kriteria ekologi, yang kedua kriteria sosial, yang ketiga kriteria ekonomi, yang keempat kriteria regional, dan yang kelima kriteria pragmatik. Dari kelima kriteria tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kriteria ekologi terbagi menjadi yang pertama keanekaragaman, yang kedua alamiah, yang ketiga ketergantungan, yang keempat perwakilan, yang kelima keunikan, yang keenam integritas, yang ketujuh produktivitas, dan yang kedelapan kerentanan. Lanjut kriteria sosial terbagi menjadi 1 penerimaan masyarakat, 2 kesehatan masyarakat, 3 rekreasi, 4 budaya, 5 estetika, 6 konflik kepentingan, 7 penyelamatan, 8 kemudahan, 9 penelitian dan pendidikan, 10 kesadaran masyarakat, 11 konflik dan kesesuaian, dan yang terakhir petunjuk. Lanjut kriteria ekonomi. Yang pertama kepentingan untuk spesies, yang kedua kepentingan untuk perikanan, yang ketiga ancaman alam, yang keempat keuntungan sosial, yang kelima pariwisata. Lanjut kriteria regional terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh wilayah dan pengaruh subwilayah. Yang terakhir kriteria pragmatik terbagi menjadi yang pertama urgensi, kedua ukuran, 3 tingkat ancaman, keempat keefektifan, kelima peluang, keenam ketersediaan, dan ketujuh pemulihan. Adapun penetapan kawasan konservasi memiliki fungsi yang pertama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa beserta ekosistemnya, dan yang ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kawasan konservasi yang pertama, hendaknya memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Yang kedua, pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. Yang ketiga, sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 31, terdiri dari zona inti, zona perikanan keberlanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Dan yang terakhir, diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Adapun kelembagaan kawasan konservasi yaitu yang pertama, kelembagaan tingkat nasional, kedua kelembagaan tingkat daerah, ketiga kelembagaan tingkat lokal, keempat bentuk kelembagaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah tingkat 2 dengan menunjuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada kepala daerah tingkat 2. Yang kelima, kawasan konservasi lokal yang dikelola oleh komunitas masyarakat lokal. Lanjut pada materi kedua yaitu pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung menurut keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang, yang kedua upaya pengaturan perlindungan, dan yang ketiga kebijakan pengembangan
Tujuan dan sasaran dari pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuannya adalah pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan. Kemudian sasarannya terbagi dua, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Dan yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 terbagi menjadi 4. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Dari keempat bagian tersebut, terdapat bagian-bagian juga di dalamnya. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terbagi menjadi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat terbagi menjadi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Kemudian kawasan suaka alam dan cagar budaya terbagi menjadi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta kawasan rawan bencana alam. Yang terakhir, kawasan rawan bencana alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Yang kedua, kriteria kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam serta letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Materi ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu tidak dapat diperbaharui seperti tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Dan yang kedua, yang dapat diperbaharui seperti hutan, hewan, air, dan tanah. 4. Prinsip ekosistem terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya keanekaragaman. Yang kedua, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, adanya keteraturan dan keseimbangan dinamis. Yang keempat, adanya harmonisasi dan stabilitas. Dan yang kelima, adanya manfaat dan produktivitas. Yang kelima, prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Kemudian yang keenam, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan. Yang ketujuh, komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri atas fisik kimia yang meliputi air, tanah, udara, dan kombinasinya, biologi yang meliputi flora, fauna, serta mikroba. Yang ketiga, sosbud, yaitu sosek dan sosbud. Dan yang terakhir, keslingmas, yaitu kesling dan kemas. Yang kedelapan, pembangunan.
Pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Yang kesembilan, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, yaitu kualitas lingkungan tidak rusak dan turun. Adapun terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan menurut Munasing 1993 yang meliputi ekonomi, sosial, dan ekologi. Adapun 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia meliputi ekonomi, kelembagaan lingkungan, penegakan hukum, sosial, dan ekologi. Terdapat prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukung sehingga tetap terjaga kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Aktivitas pembangunan juga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Kemudian, instabilitas ekonomi akibat degradasi dari pencemaran lingkungan, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah, dan berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul seperti menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, permasalahan lingkungan buatan, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah, permasalahan pemanfaatan dan pengurusan sumber daya alam, terjadinya bencana alam, pencemaran lingkungan. Adapun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang pertama, good environmental governance, yang kedua, kebijakan lingkungan, yang ketiga, peraturan perundang-undangan, yang keempat, kepedulian konsumen, yang kelima, market basic instrument dan teknologi. Terdapat faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang, atau biasa disebut implementasinya rendah. Yang kedua, masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL. Yang ketiga, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Kemudian, sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang kelima, belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keenam, tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Yang ketujuh, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum lingkungan. Sarana penegakan hukum lingkungan terdiri atas dua, yaitu sarana administratif dan sarana kepidanaan dan keperdataan. Kementerian Pembangunan terkait sumber daya alam dan lingkungan meliputi Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian TK dan Transmigrasi, serta Pemda dan Bapeda yang terkait dengan perizinan. Materi keempat yaitu dampak pembangunan. Dampak pembangunan terdiri atas perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan konflik sosial. Dampak perubahan iklim yaitu perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, dan kebakaran. Dampak pencemaran. Dampak pencemaran terdiri atas 3, yaitu dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dan dampak pada pertanian. Dampak disaster atau bencana terbagi menjadi 4. Yang pertama dampak terhadap lingkungan, yang kedua dampak terhadap infrastruktur, yang ketiga dampak terhadap kehidupan, dan yang keempat dampak terhadap perekonomian. Dan yang terakhir dampak konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok, yang kedua perubahan kepribadian pada individu-individu, yang ketiga kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan yang terakhir terjadinya dominasi dan penaklukan. Kemudian materi terakhir yaitu pengaruh lingkungan hidup terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pada aspek gaya hidup seperti miras, bahan toksik seperti logam berat, bahaya fisik seperti kebisingan, dan keadaan lainnya seperti kondisi tropis. Tindakan perhatian terhadap lingkungan meliputi bersurvival, control of disease and injury, efficient performance, comfort, dan human survival. Tingkat kesehatan lingkungan di dunia. Tingkat kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah ekstensif. Peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degenerasi dan kanker. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan terdiri dari 3 aspek, yaitu aktivitas manusia, aktivitas alam, dan komponen lingkungan. Adapun pengendalian efektif. Pengendalian penularan penyakit yang paling efektif adalah dengan memutuskan mata rantai penularan langsung pada sumbernya. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia menurut H.L. Bloom. Yang pertama lingkungan, kemudian genetik, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Masuk pada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh, menyeluruh, yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Lingkungan sebagai faktor predisposisi, yaitu faktor kecenderungan. Lingkungan sebagai penyebab penyakit, yaitu penyebab langsung penyakit. Lingkungan sebagai media transmisi penyakit, yaitu sebagai perantara penularan penyakit. Dan lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit, yaitu faktor penunjang.
kesehatan lingkungan menurut WHO. Kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi yang pertama penyediaan air, yang kedua pengelolaan limbah, yang ketiga sanitasi makanan, yang keempat sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, yang kelima pencemaran lingkungan, yang keenam pengendalian vektor, dan yang ketujuh keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Indonesia adalah negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian, yang mana keuntungannya adalah temperatur panas dan masyarakat religius, serta kerugiannya adalah udara lembab, banyak genangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik, dan awal industrialisasi atau pencemaran. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.